Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelas seminar di Cafe Unindra. Hari ini seperti janji saya minggu lalu, saya akan membahas mengenai sistematika penulisan tugas akhir pola perancangan ya. Kan pengkajian udah minggu kemarin. Sekarang perancangan nih. Ini langsung pada prakteknya nih. Ini udah bentuk cover, daftar isi dan segala macam udah ada, nanti filenya akan saya bagi. Oke, kita mulai dari cover. Ini cover yang sesuai dengan sesuai dengan panduan tuh kayak begini ya, ada logo. Terus ini di sini nggak boleh lebih dari 13 kata. Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan bentuknya adalah piramida terbalik gitu. Jadi segitiga ke bawah terbalik ya. Semakin ke bawah semakin mengecil. Huruf besar semua, kapital. Ya. Dan ada perancangan, misalnya medianya apa, film animasi, infografis, atau misalnya buku ilustrasi, buku informasi, buku foto ini ya. Terus objeknya. Nah, terus dan sebagai perjuangan mendapatkan kasih sayang adalah positioningnya. Kita udah bahas juga beberapa waktu yang lalu, judul-judul udah diarahkan ke situ. Kemudian lihat lagi tugas akhir, penulisannya kayak begini. T-nya besar, A-nya kecil ya. Kamu nanti ini ada template-nya, kamu tinggal ikutin aja ya. Nama lengkap dan sebagainya. Tuh ya. Oke. Jadi kenapa sih cover penting ya? Iyalah, orang kan ngelihat sebuah tulisan lihatnya dari cover dulu. Kalau covernya udah salah ya, itu mengurangi penilaian. Kita lanjut pada lembar persetujuan. Ya, ini lembar persetujuan nanti akan disetujui oleh kedua dosen pembimbing, apakah itu dosen pembimbing materi atau teknik. Tapi kamu biar tahu begini ya formatnya. Setelah itu lembar pengesahan, ada nama, NPM, fakultas ya. Nanti ini untuk pengujian setelah disetujui sama dosen pembimbing, kemudian akan diuji TA-nya. Nanti UAS kamu nulisnya udah kayak begini ya, udah pakai format yang ini. Sekarang lembar pernyataan ya, menyatakan bahwa pekerjaan yang telah kamu lakukan yaitu membuat tugas akhir adalah pekerjaan sendiri, tidak menjiplak gitu ya, dan mengutip dengan cara-cara yang benar. Nah, ini ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari penelitian. Untuk abstrak nanti akan saya jelaskan setelah UTS ya, cara menulis abstrak yang gampang gimana gitu. Gampang banget sebetulnya nulis abstrak ya. Ini ada kata kunci, terus tujuan penelitian ya. Daftar pustaka 15 buku. Ya, 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau sekarang 2020 maka dari tahun 2010 bukunya. Kemudian ini pembimbingnya dikosongin aja karena kan belum dapat pembimbing ya. Masih di kelas seminar. Kata pengantar diawali dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pokoknya kepada Tuhan yang kamu yakin nih sesuai dengan keyakinan ya. Kemudian di urutan 1 untuk ucapan terima kasih nih. Urutan ini adalah ucapan terima kasih. Nah, pertimbangannya adalah orang atau pihak yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian tugas akhir kamu. Jadi yang pertama adalah dosen pembimbing materi, teknik, rektor, dekan, dan baru teman-teman maupun orang tua. Kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar bagan harusnya juga ada ya. Daftar bagan tuh nanti kan kamu bikin bagan di bagan kerangka berpikir. Oke, kalau kamu lihat di daftar isi ini ya, bab 1 cuma ada 3 poin. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sementara di bab 2 ada objek penelitian, konsep dasar perancangan, perancangan media, hasil perancangan. Bab 3 adalah simpulan dan syarat. Jadi kita akan mulai ngumpulin bab 1. Nanti UTS-nya itu adalah bab 3 ya.
UASnya adalah semuanya. Udah ngumpulin bab 1, bab 2, bab 3. Jadi itu rencananya begitu. Di tengah-tengah sebelum UAS, tugasnya adalah bab 2, nanti setelah saya koreksi akan saya kasih review. Jadi di kelas kita nanti begitu ya. Nah, oke, kita masuk ke pendahuluan nih, bab 1. Nih problemnya, teman-teman, biasanya ya buat penulis penelitian pemula adalah ketika misalnya mau nulis atau mau ngetik pendahuluan, paragraf 1 tuh biasanya kata-katanya adalah seiring perkembangan teknologi di zaman modern saat itu tuh rata-rata seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu udah terlalu basi, jadi jangan pakai kata-kata itu lagi. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan objek penelitian. Gitu. Jadi, ketika kamu mau nulis latar belakang, pastikan dulu kamu tahu permasalahan tentang objek kamu. Misalnya, teman-teman yang objeknya adalah kesehatan, eating disorder gitu, atau misalnya selfitis. Problemnya apa di situ? Misalnya ya, saat ini jumlah upload foto di media Instagram misalnya dalam 1 jam itu ada sekitar 2 juta foto, gitu. Misalnya ya, atau misalnya salah satu tujuan membeli handphone adalah untuk bisa merekam momen pribadi gitu. Nah, jangan lupa ketika kita bilang kayak begitu, kita sebutnya seperti itu, harus ada buktinya, ada referensinya. Sebetulnya orang gunain handphone itu buat apa sih? Nah, kalau misalnya selfitis ada di urutan pertama, berarti asumsi kamu benar. Nah, itu boleh kita kutip. Nah, jangan lupa kutipannya itu sesuai dengan cara-cara mengutip yang ada di Superman TA. Itu bisa. Jadi masalah langsung dimasukin di latar belakang. Baru deh kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Apa sih masalahnya kalau selfitis itu, gitu. Problemnya apa? Dari sisi psikologi apa? Dari sisi sosial apa? Nah, itu ya. Jadi pentingnya objek yang diangkat dalam penelitian. Kalau kebanyakan selfie, problemnya nanti apa? Gitu. Kelebihan kekurangan objek terkait dengan permasalahan yang diangkat. Misalnya kamu mau lihatnya dari sisi sosial, kamu mau lihatnya dari sisi psikologis, perkembangan psikologi seseorang. Nah, makanya banyak gitu poin-poinnya. Itu harus sesuai dengan positioning kamu. Sebagai apa gitu. Jadi perancangan ini sebagai apa? 3, penelitian, metode penelitian, waktu, tempat, jenis. Nah, setelah misalnya kamu udah jelasin pentingnya objek, kelebihan dan kekurangan gitu ya, baru kamu masuk metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, terus misalnya pada mulai dari Maret 2010 sampai mulai dari Maret 2020 sampai Agustus 2020 gitu misalnya ya. Maret sampai Agustus 2020, jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Kalau kualitatif biasanya ada 3, wawancara, observasi, dan literatur. Ide gagasan yang diusulkan sesuai solusi. Nah, terakhirnya pada paragraf terakhir, dengan melalui permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa selfitis di kalangan remaja memiliki dampak negatif. Sebelum dampak itu menjadi lebih jauh, maka perlu ada media sosial yang mengingatkan, misalnya bla 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 bla. Kayak begitu. Dengan demikian, usulannya adalah merancang sebuah infografis bla 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 bla. Kalau misalnya udah ada infografis tentang selfitis, kamu jelasin dulu sejauh ini sudah ada infografis yang membahas tentang selfitis. Tapi jelasin lagi kekurangan kelebihannya dan perbedaannya dengan infografis yang akan kamu buat. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah juga gampang, cuman dikasih kata bagaimana. Bagaimana merancang film animasi bawang merah, bawang putih. Ini juga begitu. Tujuan penelitian itu tujuannya menjawab pertanyaan dari ini ya, rumusan masalah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana merancang, tujuannya adalah untuk merancang film animasi bawang merah, bawang merah tuh ya. Oke. Nah, bab 1 selesai deh kayak gitu.
Kalau bab 2 isinya apa? Bab 2 itu objek penelitian, hal-hal yang berkaitan dengan objek kamu. Kalau di sini judulnya bawang merah, bawang putih, maka bawang merah, bawang putih lagi. Bawang merah, maka hal-hal tentang bawang merah dibahas di sini. Sejak kapan, dongeng itu ada, terus siapa, dari daerah mana, pesan moralnya apa, dan lain-lain ya. Setelah itu baru masuk ke konsep dasar perancangan. Konsep dasar perancangan ada poin-poinnya lagi nih, analisis halayak, konsep media, film kalau konsepnya media film dokumenter durasinya segini, infografis segini gitu ya. Nanti ini kita akan bahas setelah UTS ya. Poin kita adalah di bab 1 dulu. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya tentang bab 1 bisa diterima. Sekali lagi, kamu baru bisa mendapatkan kesimpulan infografisnya seperti apa ketika kamu tahu masalah yang muncul dari objek kamu. Ya, jadi kalau kamu bacaan tentang objek atau referensinya udah banyak, itu insya Allah tidak banyak menghadapi kendala tentang bab 1 ini ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.